Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tidak heran Master Sekte Su berkata bahwa Sekte Rui telah memberontak, dan orang-orang dari Paviliun Jinsan benar-benar muncul di Sekte Rui, dan terlihat seperti ini. Jelas untuk membantu Sekte Rui bergerak itu membuktikan bahwa mereka telah bergabung. Sekte Rui juga memberontak. Kata-kata para pembudidaya biasa ini parau dan bergabung menjadi suara seperti badai, bergema di kehampaan. Tutup mulut orang tua itu. Suke dengan dingin mendengus, kamu orang bodoh, bagaimana kamu bisa tahu kekuatan pasukan iblis surgawi? Kamu memiliki kesombongan di dalam hatimu. Kamu menyebutnya pemberontakan. Lalu kalian menunggu untuk mati, yang terbaik adalah menjaga hidup diri kalian sendiri. Tanah air, ketika pasukan iblis saya menyapu, kalian semua akan mati. Brengsek. Mendengar itu, para pembudidaya lainnya mengepalkan tangan mereka dan mengertakkan gigi. Dan di sini Suhan akhirnya benar-benar tidak sabar dan menginstruksikan anggotanya. Murid Sekte Phoenix, bentuk 10 kelompok. Tentara pertama dan kedua, bekerja sama dengan penjaga Zenlong Shenwei, untuk membunuh Paviliun Jinsan di depan kalian. Tentara ketiga, tentara keempat, bekerja sama dengan penjaga Zie Shenwei untuk membunuh murid luar Sekte Rui. Tentara kelima dan tentara keenam, bekerja sama dengan penjaga Mingyue Shenwei untuk membunuh murid batin Sekte Rui. Tentara ketujuh dan tentara kedelapan, bekerja sama dengan penjaga bintang untuk membunuh murid teratas dari Sekte Rui. Untuk tentara ke-9 dan tentara ke-10, bekerja sama dengan para penjaga suci dingin. Ikuti saya dan lakukan penghancuran Sekte Rui. Ucap Suhan. Baik Master. Suara tinggi dan nada bersemangat keluar dari murid-murid Phoenix Sekte. Bahkan pembudidaya biasa di bawah sangat terkejut dengan kata-kata Suhan. Para biksu memiliki caranya sendiri. Sekte pemberontak, atau biksu pemberontak, tidak dapat mengatakan bahwa mereka melakukan kesalahan, karena ini adalah pilihan mereka. Inilah cara yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Tetapi mereka seharusnya tidak menyerang orang-orang yang juga merupakan daratan Longwu. Orang yang memiliki ambisinya sendiri, dan orang yang tidak ingin membelot, melindungi rumah mereka dan melindungi orang yang mereka cintai dari bahaya. Seperti kultivator biasa di bawah Sekte Phoenix saat ini, karena pembukaan Suhan dan pengaruh kata-katanya, sangat membesar-besarkan para kultivator biasa itu, membuat tubuh mereka gemetar karena kegembiraan saat ini, bantai Sekte Rui. Tapi basis budidaya mereka terlalu rendah. Bunuh. Dengan jatuhnya kata terakhir Suhan, jubahnya tiba-tiba menghilang, dan rambut hitamnya melayang saat ini. Itu tidak tampan, tapi wajahnya sangat halus. Karena sok dari kultivasinya, kelihatannya agak jahat berbeda. Daun besar itu menyusut saat ini, diubah menjadi seukuran telapak tangan, dan dibawa ke cincin luar angkasa oleh Suhan. 2000 murid dari Sekte Phoenix, di bawah kepemimpinan penjaga Zenlong Shenwei, tiba-tiba bergegas keluar dan langsung pergi ke Paviliun Jinsan yang juga melompat dari batu besar dan mendarat di tanah. Anggota Phoenix Sekte yang tersisa memiliki tujuan mereka sendiri, dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah berhenti langsung di pinggiran terluar kota Rui, tempat para murid Sekte Rui luar tinggal. Bagian kedua adalah dengan dengusan dingin Hong Chen, dengan lambaian telapak tangannya, dengan pecahnya ruang, munculnya pusaran, sejumlah besar monster muncul, semua mengaum, bergegas ke Sekte Rui, di dalam area tempat murid berada. Di bagian ketiga, di bawah kepemimpinan Sangguan Mingxin, dipimpin oleh 100 penjaga bintang, basis kultivasi menyebar, aura terkejut, dan ketika pedang terbang besar menyapu langit, itu membunuh daerah tempat murid teratas Sekte Rui berada. Bagian terakhir, dipimpin oleh Suhan, dipimpin oleh 30 penjaga suci dingin,
langsung menuju ke istana besar. Tempat istana adalah tempat keluarga Gu berada, di mana penguasa Sekte Rui yang sebenarnya berada. Semua kultivator Sekte Rui tingkat tinggi ada di istana itu. Betapa berani! Di dalam istana, melalui tirai cahaya, Gu Qingtian menyaksikan serbuan Su Han dan yang lainnya. Sosoknya tiba-tiba berdiri, ekspresinya dingin. Saya benar-benar berpikir bahwa dia bisa menghapus kuil Tao Qilin dengan sekte tingkat 8 Liu miliknya, tetapi tidak dengan sekte Rui saya. 50.000 murid dari sekte Phoenix, 5 penjaga hebat, kecuali para penjaga suci dingin, semuanya memiliki setidaknya ribuan orang. Di belakang Gu Qingtian, diikuti oleh Gu Yunlei sebelumnya, seorang lelaki tua berambut putih berkata, Su Baliu terlalu sombong. Jika Anda menggunakan kekuatan seluruh sekte, itu akan cukup untuk menyerang sekte Rui saya, tetapi dia hanya membawa lebih dari 400 Senwei yang terkenal hanya membawa 10.000 murid. Sekte Rui saya memiliki lebih dari 500.000 murid, dan masing-masing dari mereka meludah. Saya khawatir mereka bisa menenggelamkan mereka hidup-hidup. Dia bersikeras mengirim perempuan jalang itu padaku, apa yang bisa kulakukan? Gu Yunlei tampak dingin, dan juga melihat ke tirai cahaya. Su Baliu ini juga sebuah bakat. Jika itu tidak menyinggung Master Sekte Gu, orang tua itu benar-benar ingin membujuk Sekte Phoenix untuk bergabung dengan pasukan iblis surgawi saya juga. Disue tertawa dan berkata pada kedatangan Su Han, tidak peduli. Buka tirai cahaya penjaga. Gu Qingtian mendengus dingin, Su Baliu, jika dia memiliki kemampuan untuk menerobos tirai cahaya perlindungan keluargaku, datang dan bicara padaku tentang menghancurkan sekte. Orang tua berambut putih itu mengangguk, dan segera mengeluarkan spar, dengan dingin berteriak di mulutnya, buka tirai cahaya penjaga. Buka tirai cahaya penjaga. Pernyataan ini menyebar ke seluruh kelompok istana melalui spar, sehingga semua orang dapat mendengarnya. Bahkan para wanita yang telah menonton ikan di tepi danau, dapat mendengar dengan jelas. Wanita-wanita ini semua adalah anggota keluarga Gu. Mendengar kata-kata lelaki tua berambut putih saat ini, ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi dia menunjukkan jijik. Itu sekte lain yang datang untuk mencari kematian. Konon Su Baliu sangat tampan. Saya ingin melihatnya. Sayang sekali, tidak peduli seberapa tampannya kamu tidak bisa hidup lama tanpa berpikir. Banyak wanita yang tertawa dan berbicara. Setelah beberapa saat, mereka berhenti memikirkannya dan masih membicarakan urusan wanita. Wung. Dan ketika mereka berbicara sebelumnya, pada saat suara keras keluar, ada dengungan di kehampaan. Ada juga istana di puncak Gunung Tianshan di mana kompleks istana berada. Namun istana ini seperti kuil dengan tombak di dalamnya. Spar ini bersinar dengan cahaya yang kuat, dan di antara sedikit getaran, cahayanya meledak, berubah menjadi seberkas cahaya besar, dan langsung menuju ke langit. Ketika berada sekitar 100 meter di langit, berkas cahaya menyebar seperti kembang api yang indah. Pancaran cahaya berubah menjadi tirai cahaya besar, seperti mangkuk terbalik, jatuh dari atas kehampaan, menutupi seluruh kompleks istana. Bum bum bum. Pada saat tirai cahaya penjaga jatuh, serangan 2000 murid Sekte Phoenix datang. Murid-murid ini semua telah bergabung dengan Sekte Phoenix sejak lama, dan tingkat budidaya terendah mereka ada di alam roh naga. Di antara mereka, 2000 orang telah mencapai alam pil naga. Karena serangan mereka, ketika mendarat di tirai cahaya, itu hanya membuat tirai cahaya sedikit bergetar, dan tidak ada tanda-tanda retak sedikit pun. Layak menjadi Sekte 6 Liu. Benar saja, ada berbagai metode. Tirai cahaya ini sebanding dengan beberapa formasi biasa dari Sekte Phoenix. Di sebelah Su Han, seorang pria muda berbicara. Pemuda ini terlihat tampan, jauh lebih tampan dari Su Han, tubuhnya langsing, dan yang dia kenakan adalah baju Seng Han Senwei. Orang ini bernama Liu Changfeng, yang merupakan ichthyosaurus dengan perawakan yang istimewa. Saat menjelma sebagai ichthyosaurus, kekuatannya bisa meningkat drastis. Tubuh ichthyosaurus bukanlah fisik khusus umum, tetapi sangat kuat.
Karena meskipun Ichthyosaurus ada di langit berbintang, ia juga monster yang kuat. Liu Changfeng adalah manusia, tetapi tubuhnya memiliki beberapa garis keturunan Ichthyosaurus karena suatu alasan, dan garis keturunan ini sangat murni, jadi Liu Changfeng memiliki fisik tubuh Ichthyosaurus. Yulong memiliki 9 perubahan dalam hidupnya, dan setiap perubahan dapat mengguncang langit berbintang dan mengejutkan dunia. Setiap perubahan akan membuat kekuatan garis keturunan lebih kuat, dan itu juga akan meningkatkan kekuatan kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika benar-benar mencapai 9 perubahan, tubuh Ichthyosaurus yang asli dapat diubah, dan dapat memiliki kekuatan untuk kembali ke nenek moyang, dan bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari satu generasi Ichthyosaurus. Meskipun Liu Changfeng bukan monster, tubuh Ichthyosaurusnya juga bisa diubah menjadi tubuh Ichthyosaurus. Jika bisa menyelesaikan 9 transformasi, ia juga bisa kembali ke nenek moyang dan berubah menjadi tubuh Ichthyosaurus. Hanya saja kesulitan dari 9 perubahan itu tidak kurang dari naik ke langit, bahkan monster asli, Ichthyosaurus, dan monster hebat yang bisa menyelesaikan 9 perubahan tersebut, tidak ada apa-apa di dalamnya. Sudah 5 tahun sejak Liu Changfeng bergabung dengan Sekte Phoenix, dan ketika Su Han menemukan tubuh Ichthyosaurusnya, dia membantunya memulai perubahan pertama. Adapun 8 perubahan berikut, dalam pandangan Su Han, kecuali untuk menemukan darah sebenarnya dari Ichthyosaurus di langit berbintang, jika tidak, bahkan Su Han, tidak ada cara untuk membantu Liu Feng terus menyelesaikan perubahan kedua. Namun, perubahan pertama saja sudah sangat menakutkan. Sebelum perubahan pertama dimulai, kualifikasi Liu Changfeng tidak berbeda dengan biksu biasa, dan mereka bahkan lebih rendah. Tetapi setelah memulai perubahan, kecepatan kultivasinya sangat menakutkan. Ketika dia bergabung dengan Sekte Phoenix, dia hanyalah tahap awal dari alam darah naga, dan butuh waktu 13 tahun untuk berkultivasi dari alam pembuluh darah naga ke alam darah naga. Setelah memulai perubahan pertama, basis kultivasi Liu Changfeng telah mencapai tahap tengah alam dewa naga selama 5 tahun. Jika berada dalam keadaan bertarung, dia tidak perlu memulai perubahan pertama, dan dengan kekuatan fisik khusus, dia dapat melawan puncak alam dewa naga. Setelah dibuka, itu tak terkalahkan di bawah alam kaisar semu. Di antara Sekte Phoenix, penjaga malam ungu dan penjaga bulan cerah adalah yang paling banyak dalam hal kekuatan tempur kelompok, dan penjaga bintang adalah yang paling banyak dalam hal kekuatan tempur tunggal, tetapi kekuatan tempur teratas adalah yang terbaik. Sejak pembentukan Sekte Phoenix, pengawal suci dingin suci hanya memiliki 82 orang, tetapi kekuatan tempur dari 82 orang ini sebanding dengan 5.000 penjaga Zhenlong. Pada saat yang sama, Liu Changfeng juga merupakan salah satu dari 2 wakil kepala Shenghan Shenwei. Kali ini, baik kepala penjaga suci dingin Xiao Yuran maupun kepala penjaga Zhenlong Xiao Yuhui tidak datang. Pemimpin dari 2 penjaga hebat secara alami adalah wakil komandan Sekte Phoenix. Jika Anda dapat menerobos formasi penjagaku, Anda akan memenuhi syarat untuk melawan sekte ini. Pada saat ini, dengusan dingin Gu Qingtian bergema dari atas kehampaan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia, master sekte yang rusak dari 6 sekte, bisa melawan langit? Ucap Liu Changfeng mengerutkan kening. Pada saat ini, penjaga malam ungu, penjaga Zhenlong, penjaga Mingyue, dan penjaga langit berbintang, masing-masing memimpin 2000 murid dari Sekte Phoenix, telah berperang melawan para murid dari Sekte Rui. Tidak jauh dari sana, suara teriakan untuk membunuh mengguncang langit, dan ada gemuruh dan gema dari waktu ke waktu, dan aura darah yang lebih kaya mulai menyebar dengan kematian sosok-sosok itu. Di sisi penjaga Dewa Malam Ungu, Liu Yun berdiri di kehampaan, dan 100 penjaga Dewa Malam Ungu berdiri mengelilinginya. Mereka menembak, mengaum, segala jenis sihir, membombardir tanah. Penjaga bumi muncul pada murid-murid Sekte Phoenix. Ada pohon besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah saat ini. Di atas pohon-pohon besar itu, ada tanaman merambat tak berujung,
dan bahkan di tanaman merambat, duri lahir. Tertarik oleh tongkat ini, mau tidak mau akan langsung ditembus oleh paku di atasnya. Ada juga api mengerikan yang berkedip, dan dalam 10 km, panas sekali. Di bawah panas yang menyengat ini, es tebal membubung di udara. Es ini membuat murid-murid Sekte Rui lambat bergerak, merasa tubuh mereka membeku, dan bahkan pikiran mereka mulai melambat. Murid dari Sekte Phoenix, di bawah perlindungan penjaga Dewa Malam Ungu, akan terus maju. Meskipun hanya ada 2000 orang, mereka seperti serigala ke dalam kawanan, dan ada mayat di mana-mana. Tingkat terendah dari budidaya mereka adalah di alam roh naga, dan meskipun jumlah murid sekte luar dari Sekte Rui ini sangat besar, mereka ada di mana-mana di alam Vena naga dan alam darah naga. Yang tertinggi dapat memiliki alam roh naga, dan jumlahnya masih sangat sedikit. Untuk murid luar Sekte Rui, ini sama sekali bukan perang, tapi pembantaian di satu sisi. Di sisi lain, Mingyue Senwei, serta pasukan kelima dan keenam dari Sekte Phoenix, bertempur melawan murid-murid dalam dari Sekte Rui. Di antara tentara kelima dan tentara keenam, ada 500 alam pil naga, dan di antara penjaga malam ungu melambai, ratusan monster meraung keluar dari kekosongan, dan di bawah kendali penjaga malam ungu, mereka membunuh ke dalam kerumunan. Terutama di mana Hong Chen, basis kultivasi dari penyihir hebat Orde 7, di bawah panggilan, serangkaian monster Orde 5 muncul dari pusaran Void. Monster bis tingkat 5 sebanding dengan alam Dewa Naga. Monster seperti itu, memasuki kerumunan, benar-benar pembantaian. Sosok besar itu, sambil bergegas cepat, beberapa murid Sekte Rui tidak bisa melarikan diri, atau dipukul sampai mati, atau diinjak-injak sampai mati. Dan 2000 murid dari tentara kelima dan tentara keenam, murid dari Sekte Batin Rui benar-benar ketakutan, dan tanpa sedikit pun niat untuk bertarung, mereka melakukan berbagai serangan dan bergegas ke kerumunan. Karena dampak bolak-balik dari monster-monster itu, murid-murid dalam Sekte Rui menderita luka. Mereka yang benar-benar tidak terluka semuanya berada di pinggiran. Mereka ingin bergabung dalam pertempuran, tetapi mereka tidak bisa terbang. Jika mereka menyerang di pinggiran, apalagi mereka yang menyerang Sekte Phoenix, mereka akan langsung dibantai lebih dulu. Dalam keadaan ini, 2000 murid dari tentara kelima dan tentara keenam bergegas ke kerumunan dengan perlindungan bumi yang diberikan oleh para penjaga Zie Senwei, dan pembantaian datang. Dari kejauhan, langit di atas Sekte Rui, setelah kontak dengan murid-murid Sekte Phoenix, ada kabut darah mengerikan yang runtuh ke langit. Dan atmosfer berdarah yang kaya, membuat ratusan ribu orang menatap lebar, menjauh dari jarak yang tak terhitung jumlahnya, menghirup udara dingin. Ini kekuatan dari Sekte Phoenix. Sekte Phoenix, Sekte 8 tingkat, banyak orang berbicara dan bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka belum pernah mendengar tentang Sekte Phoenix, dan belum pernah benar-benar melihatnya sebelumnya. Sekte Phoenix berada di ujung timur Rumah Wangan, dan lebih jauh ke timur adalah pegunungan Monster Beast. Para pembudidaya ini selalu berada di sisi paling barat Rumah Wangan, dekat dengan Rumah Pinyu. Jarak antara keduanya jauh, bahkan desas-desus itu tidak sepenuhnya benar. Pada saat ini, mereka tidak dapat melihat pertempuran seperti apa yang sedang terjadi di kota Rui, tetapi melalui langit, awan merah yang pekat dan teriakan yang keluar, semua orang dapat menebak bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Ini sangat tragis. Jika hanya 10.000 orang mati di Sekte Phoenix, tidak mungkin awan merah semacam ini muncul. Hanya ada satu alasan untuk awan merah semacam ini, dan itu adalah kematian murid Sekte Rui. Ada 500.000 murid Sekte Rui, atas dan bawah, dan selama ini, ratusan ribu pembudidaya lepas telah dikumpulkan. Para pembudidaya lepas ini juga dalam pertempuran saat ini, tetapi tingkat budidaya mereka terlalu rendah dan mereka berhubungan dengan murid Sekte Phoenix. Pada saat itu, dia langsung dikirim ke kematian. Dengan kabut darah yang begitu mengejutkan, setidaknya 100.000 orang akan mati sebelum kabut itu muncul.
Dan di antara dua sekte, dengan lebih dari 100.000 murid, tidak diragukan lagi itu adalah sekte Rui. Terlalu kuat, terlalu kuat. Pembudidaya kasual yang tak terhitung jumlahnya semuanya menghirup udara dingin saat ini. Dari awal pertempuran hingga sekarang, kurang dari 5 menit telah berlalu. Dalam 5 menit, lebih dari 100.000 orang tewas, dan pertempuran masih berlangsung jelas. Sebagian besar yang mati ini adalah murid sekte Rui. Dalam pertempuran, dari awal hingga saat ini, 10.000 murid biasa sekte Phoenix, lebih dari 400 penjaga, naik turun, tidak pernah kehilangan satu orang pun. Setiap orang memiliki penjaga bumi. Penjaga bumi ini, nampaknya biasa, adalah sihir pertahanan berbasis bumi yang sangat kuat, dan penyihir yang menanam penjaga bumi setidaknya adalah penyihir tingkat 3 level. Jika Anda ingin menjaga bumi ini berkeping-keping, tidak mungkin jika Anda tidak mencapai alam Dewa Naga. Di sisi sekte Rui, apakah itu murid yang sudah dia miliki, atau murid yang kemudian dia kumpulkan? Wajahnya pucat saat ini, matanya ketakutan, dan hatinya bergetar. Di mata mereka, orang-orang dari sekte Phoenix seperti dewa pembunuhan. Niat membunuh di tubuh mereka luar biasa. Niat membunuh digabung menjadi satu, berubah menjadi badai, menyapu langit, dan bahkan hati mereka. Mereka ketakutan. Di atas kekosongan, ada pedang terbang yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya, membentuk susunan besar dalam rotasi lambat. Di bawah susunan besar ini, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya sejajar dan berubah menjadi lingkaran besar, dan bagian atas lingkaran meledak dengan cahaya keemasan. Sekilas, itu seperti perisai besar yang dibentuk oleh pedang terbang. Sangguan Mingxin berdiri tidak jauh, dengan pedang terbang menginjak kakinya, dengan ekspresi dingin, jari-jarinya di dalam, sedikit menunjuk ke bawah. Boom! Di bawah titik ini, semua penjaga bintang tiba-tiba meraung, mata mereka menunjukkan ketegasan, dan pada saat yang sama mereka mengulurkan jari-jari mereka untuk menjadi sedikit lebih keras. Boom! Pedang terbang tak berujung mendorong perisai besar, dari atas kekosongan, langsung untuk menekan murid-murid teratas sekte Rui. Di Rui sekte, tanpa mereka yang baru saja bergabung dengan kultivator biasa, 300.000 murid luar, 150.000 murid dalam, dan 50.000 murid top. Pada saat ini, 50.000 murid ini tiba-tiba mengangkat kepala mereka, dan ketika cahaya itu jatuh, hati mereka terguncang, dan wajah mereka berubah drastis. Mundur! Ada seorang pria muda yang mengenakan jubah ungu, berbicara dengan teriakan menjerit. Dari segel Rui ini, dapat langsung terlihat bahwa bahkan jika orang ini adalah salah satu murid teratas, statusnya sangat tinggi. Basis budidayanya memancarkan aura tahap awal alam Dewa Naga. Di bawah teriakan keras, 50.000 murid teratas, seperti segumpal air kental, tiba-tiba menyebar pada saat ini dan dievakuasi ke segala arah. Tapi bagaimanapun juga, evakuasi mereka tidak secepat perisai cahaya pedang terbang. Boom! Ada 5.000 murid teratas yang langsung ditutupi oleh cahaya pada saat peliputan, raungan bergema di topeng, dan kemudian cahaya keemasan yang mengerikan muncul. Cahaya itu adalah serangkaian hantu pedang terbang. Seluruh cahaya diisi dengan hantu pedang terbang semacam ini, tidak peduli apa murid teratas dari 5.000 sekte Rui, basis kultivasi apa yang mereka gunakan, dan metode apa yang mereka gunakan, mereka runtuh di bawah hantu pedang terbang ini. Dan pada saat ini, ribuan, atau bahkan ratusan ribu hantu pedang terbang, benar-benar membentuk badai kuning. Ketika itu berputar, semua murid sekte Rui ditelan. Apa? Sekte Phoenix, kalian semua bangsat. Dengan jiwaku, aku mengutuk sekte Phoenixmu, kau akan segera binasa. Gelombang teriakan datang dari cahaya. Jeritan ini semakin kecil dan kecil, tapi kabut darah di dalamnya semakin banyak. Pada akhirnya, badai kuning berdarah yang dibentuk oleh pedang terbang itu dipenuhi dengan kabut darah dan berubah menjadi warna merah dan kuning. Sangguan Mingxin mendengus dingin, dan mengarahkan jarinya, cahaya itu segera mulai menyebar dari area tengah,
berubah menjadi ribuan pedang terbang dan mendarat di samping 100 penjaga bintang. Saat aku melihatnya sekarang, tempat di mana perisai cahayanya berada sebelumnya adalah berdarah. Jenis darah ini membuat orang ingin muntah, bahkan seorang biksu tidak dapat menahan sakit parah. Itu adalah sepotong daging dan darah, dan beberapa mata bahkan bisa terlihat berserakan di tanah. Rambut diwarnai merah darah di mana-mana, dan sungai menyebar ke kejauhan. Itu adalah sungai yang dibentuk oleh darah. Dalam pandangan, tumpukan potongan tunggul dan lengan yang patah ada di mana-mana. Tidak ada tubuh yang lengkap, di bawah sapuan dan pencekikan formasi pedang, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Bahkan orang-orang dari kedua sekte dapat melihat bahwa selain mayat yang tidak lengkap, ada berbagai potongan material di tanah. Jelas, ini semua adalah senjata, peralatan pertahanan, dan tindakan penyelamat hidup. Sekte Phoenix, teriak pria muda tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan darah merah di matanya, menatap Sangguan Mingxin dan yang lainnya. Sekte Anda terlalu banyak menipu. Jika kau melihat pembantaian kami beberapa bulan yang lalu, kau akan merasa kematian orang-orang ini masih belum cukup, ucap Sangguan Mingxin lembut. Tentara ke-7, tentara ke-8, bunuh murid top dari Sekte Rui. Sangguan Mingxin memandang pemuda itu dengan ekspresi dingin, dan berteriak, penjaga bintang, dengan kekuatan formasi pedang, bantai semua orang dari Sekte Rui. Pemuda itu mengertakkan gigi dan menggeram, murid Sekte Rui, dengan 5.000 orang sebagai suplemen, aktifkan segel surga Rui. Teriak pemuda itu. Banyak murid di belakangnya sudah memiliki mata merah darah, dan kebencian serta pembunuhan di hati mereka tidak bisa ditekan. Mendengar apa yang pemuda itu katakan, dia segera duduk bersila, dan kekuatan naga di dalam tubuhnya meledak. Terlepas dari tingkat kultivasinya, 5.000 orang dibagi menjadi satu kelompok. Bahkan pada saat ini, ada 8 orang penuh bergegas keluar dari 45.000 murid teratas Sekte Rui. Dari 8 orang ini, 3 di antaranya, seperti pemuda, juga berada di tahap awal alam Dewa Naga, sementara 5 lainnya semuanya berada di puncak alam Pil Naga. Dengan bantuan kekuatan melompat, mereka berada di kehampaan untuk waktu yang singkat, berdiri dengan pemuda itu, berjalan paralel. Di atas kepala mereka, pusaran besar muncul dari masing-masing. Di bawah pusaran air, kekosongan runtuh, dan kekuatan naga yang mengerikan ditarik dari 5.000 orang di belakang masing-masing, dan semua dituangkan ke dalam tubuh orang-orang ini. Di bawah arus masuk ini, basis kultivasi 9 anak muda ini meningkat tajam. Termasuk anak muda, total 4 tahap awal alam Dewa Naga, menyerap kekuatan naga ini pada saat ini, di bawah raungan, langsung mencapai puncak tahap awal alam Dewa Naga, dan segera menerobos lagi. Alam Dewa Naga Pertengahan, puncak alam Dewa Naga Tengah, alam Dewa Naga Akhir. Puncak alam Dewa Naga, bum 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 bum. Mereka berempat mengenakan pakaian kuno, mata mereka tiba-tiba terbuka, dan nafas yang mengejutkan keluar dari mereka. Setelah mereka, 5 aura meletus lagi. Mereka adalah murid teratas dari 5 puncak alam Naga Pil. Pada saat ini, mereka menerobos ke alam Dewa Naga yang terlambat. Ada 9 orang, 4 dari mereka di puncak alam Dewa Naga, dan 5 di antaranya di alam Dewa Naga. Paksaan dan kekuatan agung mereka menyebabkan kekosongan di sekitarnya menjadi ketiadaan pada saat ini. Dengan kekuatan ke-9, segel 3 Dewa Rui muncul. Pemuda itu berteriak lagi, suaranya sedikit serak, seolah tenggorokannya telah patah. 9 dari mereka menyerap kekuatan naga dari 45.000 orang itu, dan pada saat yang sama, melalui cetakan tangan mereka, mereka sekali lagi mengubah kekuatan naga menjadi kehampaan. Di bawah raungan ini, kekosongan tiba-tiba terkoyak, dan retakan besar yang menyerupai kain terbagi menjadi 2. Dari celah itu, ada cahaya yang menakjubkan bersinar. Ketika retakan itu benar-benar terkoyak, segel angan-angan yang diisi dengan 3 jenis cahaya muncul di antara dunia dan bumi. Di atas segel Rui ini, paksaan muncul dan menyapu langsung ke arah Sangguan Mingxin dan yang lainnya,
jelas dikendalikan oleh pemuda dan lainnya. Sekte Phoenix, kalian semua akan mati di sini hari ini. Pemuda itu tampak buas dan tampak seperti orang gila. Aku bersumpah setelah membunuh murid Sekte Phoenixmu, aku akan menelan semua daging dan darah darimu, untuk mengorbankan banyak saudara dan saudariku dari Sekte Rui, mati di surga. Bunuh orang ini dulu. Sangguan Mingxin mendengus dingin, mengangkat kepalanya, dan berteriak, identifikasi 10 penjaga bintang, gunakan kekuatan puncak mereka untuk memblokir serangan Rui. 90 orang yang tersisa, 10 orang dalam satu kelompok, tempatkan 9 orang ini. Pertama ledakan. Baik, 100 penjaga bintang segera mengangguk dan bergegas keluar pada saat bersamaan. Ketika tentara pertama dan kedua Sekte Phoenix, dengan kepemimpinan dari 4 penjaga dewa, melawan Sekte Rui, Su Han dan yang lainnya juga berdiri di kehampaan. Di belakangnya berdiri tentara ke-9 dan tentara ke-10, dan 30 penjaga suci dingin. Masing-masing penjaga suci dingin memiliki fisik khusus. Pada saat ini, mereka tampak menakjubkan, berdiri di area yang berbeda, tetapi mereka tidak jauh dari Su Han. Hanya mereka yang tahu bahwa di mana mereka berdiri saat ini adalah semacam formasi. Di dalam hati, mereka memiliki keinginan yang luar biasa untuk membunuh Sekte Rui, tetapi tujuan utama mereka adalah melindungi Su Han terlebih dahulu. Terlepas dari apakah Su Han membutuhkan perlindungan mereka, mereka harus melindunginya. Ini bukan perintah Su Han, tapi perintah Xiao Yuran. Dengan cara yang sama, keempat penjaga lainnya memiliki instruksi seperti itu. Ketika seseorang mendekati sang penguasa, tujuan utama mereka adalah untuk melindungi sang penguasa. Di belakang penjaga dingin suci, tentara ke-9 dan tentara ke-10, 2000 murid dari Sekte Phoenix berdiri tegak, dengan aura yang mengejutkan. Gu Qintian, jika kau tidak keluar, murid Ruizongmu semua akan mati. Su Han berdiri di luar tirai cahaya penjaga dan berbicara dengan ringan. Sebelum menyerang Ruizong, dia secara alami menyelidiki dan tahu bahwa penguasa tertinggi Ruizong ini, yaitu patriark dari keluarga Gu, bernama Gu Qintian. Gu Qintian di istana secara alami mendengar kata-kata Su Han. Dia melihat ke tirai cahaya, ekspresinya suram, meneteskan air mata jelek. Murid Sekte Rui hampir dibantai oleh Sekte Phoenix. Secara alami, dia bisa melihat dengan jelas, dan hatinya berdarah. Banyak murid, itulah dasar dari Sekte Rui-nya, tidak mudah bagi Sekte Rui untuk pergi hari ini. Pada saat ini, melihat murid Sekte Rui terbunuh dalam skala besar, hati Gu Qintian sudah seperti pembunuh. Ketika itu penuh dengan niat membunuh, hati Gu Qintian juga sangat dikejutkan oleh kekuatan Sekte Phoenix. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah jauh meremehkan Sekte Phoenix sebelumnya. Dia awalnya berpikir bahwa Sekte Phoenix begitu besar sehingga dia berani datang dengan 10.000 murid, dan itu pasti akan dihancurkan di sini hari ini. Di dalam hatinya, di hati semua orang, hanya ada sedikit murid dari Sekte Phoenix, karena Sekte Phoenix sendiri hanyalah Sekte 8 Liu. Meskipun kuil Taokilin baru saja dimusnahkan, itu juga baru saja, sudah terlambat untuk mengumpulkan murid. Bagi mereka yang praktisi biasa atau mereka yang baru saja dewasa, ketika memilih sekte, mereka secara alami memilih sekte yang lebih maju terlebih dahulu, karena hanya sekte seperti itu yang dapat sepenuhnya mengolahnya dan menghindarinya. Biarkan mereka dikuburkan, sehingga mereka dapat mengejutkan orang lain ketika mereka berjalan di benua Longwu. Oleh karena itu, apakah itu Gu Qintian atau Sekte Rui yang naik turun, mereka semua merasa bahwa karena jumlah kecil Sekte Phoenix, semakin sedikit orang yang datang hari ini. Hanya ada 10.000 orang, dan Gu Qintian mengakui bahwa Sekte Rui telah mengirim 10.000 orang dari murid luar ke murid dalam. Sebanyak 30.000 orang cukup untuk menjaga Sekte Phoenix di sini. Tapi saat ini, dia benar-benar tahu bahwa dia salah, sangat salah. Sekte Phoenix, bukan karena tingkat sekte yang rendah, jadi hanya ada sedikit murid. Itu karena Sekte Phoenix tidak menganggap jumlah pasukan sebagai rintangan.
Terbukti sampai sekarang, 10 menit telah berlalu, dan murid Sekte Rui telah meninggal dan mendekati 150.000. Ini adalah jumlah yang sangat mengejutkan baginya. Murid Rui Zong yang meninggal pada saat ini setara dengan punahnya sekte tingkat 7, dan jumlah ini masih terus berlanjut. Seluruh sekte Rui, para murid luar, ada teriakan yang menyedihkan, yang benar-benar dibantai. Murid-murid sekte dalam tidak jauh lebih baik. Tingkat kultivasi mereka sendiri berbeda dari murid-murid sekte Phoenix, dan murid-murid sekte Phoenix memiliki lebih dari satu lapisan penjaga bumi yang ditambahkan. Untuk murid dalam dari sekte Rui, jangankan membunuh sekte Phoenix, untuk menerobos penjaga bumi yang selalu melindungi para murid sekte Phoenix saja, mereka tidak mampu melakukannya. Sama halnya dengan pembantaian. Satu-satunya hal yang lebih baik adalah murid teratas. Basis kultivasi dari murid-murid top ini milik puncak di antara para murid di sekte Rui. Bahkan tentara ke-7 dan ke-8 dari sekte Phoenix sama dengan mereka di ranah kultivasi. Meskipun tingkat kultivasinya serupa, tetapi kekuatannya, di antara tingkat yang sama, tapi skill pertempuran para murid sekte Phoenix benar-benar di atas mereka. Karena sekte Phoenix, bahkan murid biasa, bahkan orang-orang dengan basis budidaya terendah, mereka semua memiliki lebih dari 20 urat naga. Setiap orang memiliki setidaknya 20 pembuluh darah naga. Dari yayasan, mereka menghancurkan murid sekte Rui. Di antara tingkat yang sama, dalam hal kekuatan sejati, ada banyak teknik rahasia dan metode budidaya yang menantang surga. 10 kelompok penjaga bintang, total 100 orang, 10 dari mereka bergegas ke segel Rui, semuanya meledak dari basis budidaya tahap inti emas. Tahap inti emas setara dengan alam Dewa Naga, dan 10 alam Dewa Naga, baik di tahap awal atau di tahap tengah, semuanya bertarung melawan Rui Yin. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Rui Yin memang sangat kuat, bahkan penjaga bintang 10 masih dalam keadaan tertekan, dan beberapa dari mereka bahkan terluka. Tetapi luka-luka itu tidak cukup untuk menyebabkan mereka mati. Penjaga 90 bintang lainnya tersebar, masing-masing menuju ke pemuda itu dan 9 lainnya. 10 alam Dewa Naga mengepung 1 alam Dewa Naga, bahkan jika itu adalah 9 orang muda, 4 dari mereka mencapai puncak alam Dewa Naga, tetapi bagaimanapun juga, mereka bukanlah puncak alam Dewa Naga yang sebenarnya. Mereka menyerang. Kekuatan mereka jauh berbeda dari puncak alam Dewa Naga yang sebenarnya, dan konsumsi mereka setara dengan yang ada di alam Dewa Naga yang asli. Dalam pertempuran semacam ini, tidak butuh waktu lama sebelum mereka menjadi tak terkalahkan karena konsumsi berlebihan. Adapun tentara ke-7 dan tentara ke-8 di belakang pengawal bintang, mereka meraung pada saat ini, di tengah niat membunuh, dan bergegas ke 45.000 murid teratas yang telah dikosongkan dari kekuatan naga dan berencana untuk pulih. Murid-murid top ini, orang-orang yang menanggung beban di dalam, telah banyak berubah. Mereka mengeluarkan pil itu, tetapi sebelum mereka sempat menelannya, mereka dikejutkan oleh murid-murid sekte Phoenix. Murid-murid dari sekte Phoenix telah lama menyadari kelemahan mereka saat ini, dan mereka telah memanfaatkan kesempatan ini. Hampir dalam sekejap mata, ada 2.000 murid teratas yang terbunuh seumur hidup. Sebelum mati, mata mereka bulat dan wajah mereka penuh keengganan. Jangan lihat ke bawah, karena mereka belum benar-benar berhubungan dengan murid-murid sekte Phoenix, dan tidak menunjukkan kekuatan tempur puncak mereka, mereka dibantai. Dan kematian mereka juga berkontribusi pada murid-murid top Rui Zong. 43.000 orang tersisa. Setelah diserang oleh lebih dari 1.000 orang oleh sekte Phoenix, mereka akhirnya punya waktu untuk menelan obat. Di tengah raungan dan kebencian, mereka bersama melawan tentara ke-7 sekte Phoenix dan tentara ke-8. Di sisi lain, di dalam istana, mata Gu Qingtian memerah saat melihat adegan ini. Dan pada saat ini, itu juga saat suara Su Han mencapai telinganya. Dia bisa saja mentolerirnya, tapi kata-kata Su Han benar-benar mendorong daya tahan di hatinya hingga batasnya. Seluruh tubuhnya gemetar,
dan basis kultivasi puncak alam Dewa Naga meledak pada saat ini. Itu adalah nafas yang sangat aneh, namun juga menakutkan. Sebaliknya, lelaki tua berambut putih di belakangnya sama dengan lelaki tua berpakaian abu-abu sebelumnya, di puncak alam Dewa Naga, tetapi levelnya tidak sama. Baliu 8. Arus. Gu Qintian berbicara, hampir mengucapkan kata demi kata, dengan menggertakkan giginya. Master Sekte Gu, mengapa kamu sangat marah? Murid-murid ini hanya semut, mereka sedang berperang. Bagaimanapun, hanya bisa memainkan peran sebagai umpan meriam, ucap Elder Disue. Apa yang kau tahu? Gu Qintian tiba-tiba memandang Disue, dan berkata dengan suara gelap, mereka semua adalah murid Sekte Rui saya, dan mereka semua adalah kehidupan Sekte Rui saya. Sekte Rui saya tidak dapat dipisahkan dariku, bagaimana mungkin aku bisa melihat mereka terbunuh dan melihat mereka mati seperti ini? Disue mengerutkan kening, kematian mereka akan memberimu Sekte Rui yang lebih kuat. Setelah pertempuran ini selesai, akan ada pasukan iblis untuk bergabung dengan Sekte Rui, dan begitu mereka bergabung, itu akan menjadi jutaan, apalagi kualitasnya. Kuantitasnya saja dapat 2 kali lipat lebih baik pada saat ini. Master Iblis pernah memerintahkan bahwa 6 aliran sekte hanya dapat mengalokasikan paling banyak 1 juta iblis surgawi. Ini masih dalam kasus menumpuk dengan murid sekte ini sendiri. 6 sekte lainnya hanya mengalokasikan 450.000, dan yang paling banyak adalah 670.000. Di sini, saya memberikan Anda 1 juta penuh. Jika para murid Anda tidak mati, Anda masih memiliki 0,5 juta hari itu. Pasukan iblis hanya dapat mengalokasikan 0,5 juta di sini. Mana yang menurut Anda bagus? Tapi aku, bagaimana mungkin aku hanya melihat mereka mati seperti ini? Ucap Gu Qintian dipenuhi dengan kebencian. Dia menginginkan pasukan dewa yang tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin membiarkan murid-murid Sekte Rui yang memberikan kontribusi besar untuk Sekte Rui mati. Ayah, saat ini, Gu Yunlei maju selangkah ke arahnya. Saat dia mendengar kata ini, tubuh Gu Qintian bergetar, dan suasana hatinya yang gila sedikit stabil. Ayah, pada kenyataannya, apa yang dikatakan Penatua Disue benar. Kematian para murid ini akan membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik bagi Sekte Rui. Dengan tambahan tentara iblis surgawi, saya akan segera pergi ke rumah Wangan dan sepenuhnya membantai Sekte Phoenix. Bukankah lebih baik? Begitu dia mengatakan ini, emosi tenang Gu Qintian meledak lagi. Dia tiba-tiba berbalik, mengulurkan telapak tangannya, dan menampar wajah Gu Yunlei dengan keras. Siu, dum. Gu Yunlei terbang terbalik, menyemburkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Kamu memukulku, ucap Gu Yunlei mendongak, dengan amarah di matanya. Jika kamu bukan anakku, aku akan membunuhmu hari ini. Gu Qintian menunjuk ke tirai cahaya, mengertakkan gigi dan berkata, lihat, kamu lihat berapa banyak dari murid-murid itu yang telah memperhatikanmu, yang telah memperlakukanmu dengan baik sejak kau masih bayi hingga kau dewasa, berapa banyak orang yang telah membantumu ketika kamu menyebabkan bencana. Menyeka pantatmu, dalam hatimu, kau tidak pernah ada rasa terima kasih sedikit pun pada mereka. Di matamu, mereka hanyalah sekelompok mayat berjalan yang kau kendalikan. Mendengar kata-kata ini dan menyaksikan pemandangan ini, lelaki tua berambut putih dan berpakaian abu-abu diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Itu semua karena kau brengsek. Gu Qintian berteriak dengan marah, kau hanya tahu makan, minum dan bersenang-senang sepanjang hari, dan kau tidak pernah tahu bagaimana berkultivasi. Bahkan basis kultivasimu saat ini secara paksa diberikan olehku. Menindas yang lemah dan memperkosa wanita, sombong dan mendominasi, semua hal buruk adalah milikmu. Kau melakukan semuanya, dan sekarang, karma telah datang, dan akhirnya menyebabkan malapetaka bagi anggota Sekte Ruiku, semua karenamu. Apa yang kamu keluhkan tentang aku putramu dan kau harus membahagiakanku. Gu Yunlei berdiri dan membalas dengan keras, sebelum ini,
Anda tidak menempatkan Sekte Phoenix di mata Anda? Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda dapat dengan mudah menghancurkan Sekte Phoenix sebelumnya? Sekarang, Sekte Phoenix begitu kuat, lalu, semuanya disalahkan padaku. Lihatlah dirimu, Anda tidak terlihat seperti Master Sekte, Anda jelas seperti orang gila. Brengsek, kau bajingan kecil, berani kau kepada ayahmu. Bangsat, aku akan membunuhmu. Gu Qintian marah, nafasnya meledak, dan dia langsung mengulurkan telapak tangannya. Tapi lelaki tua berambut putih itu dengan cepat melangkah maju, menghentikannya, dan berkata, Master Sekte, tenangkan amarahmu, putramu masih muda dan bodoh, dia pasti akan mengerti di masa depan. Dia adalah anakmu satu-satunya, Anda tidak boleh membunuhnya. Ucap orang tua berpakaian abu-abu itu. Dia tahu bahwa Gu Qintian sangat ingin membunuh Gu Yunlei. Saat ini hanya perlu satu langkah, dan langkah ini adalah pembukaan mereka berdua. Aku Master Sekte memerintahkan kalian semua, kalian para tetua, maju dan serang Sekte Phoenix. Gu Qintian menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dalam hatinya, dan segera berkata, kalian berdua juga harus menyerang bersama, cincang para murid Sekte Phoenix, jangan biarkan mayat mereka utuh. Orang tua berambut putih dan orang tua berpakaian abu-abu segera mengangguk dan melangkah mundur. Adapun Gu Yunlei, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Gu Qintian dengan sedikit kebencian. Bangsat, 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 Gu Qintian meraung dalam hatinya. Pada saat ini, suara datar Su Han terdengar lagi. Gu Qintian, aku memberimu kesempatan. Jika kau membuka tirai cahaya saat ini, saya akan memperlakukan mayat Anda dengan baik. Tetapi jika Anda tidak membuka, setelah aku memecahkan tirai cahaya penjaga ini, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Su Baliu, Su bajingan. Suara Gu Qintian keluar segera setelah suara Su Han jatuh. Suaranya bercampur dengan amarah, kebencian, dan kebencian yang kuat, tapi dia tidak muncul sama sekali. Su Baliu, kau harus menerobos tirai cahaya penjaga ini sebelum kau dapat memenuhi syarat untuk melawan Master Sekte ini. Ucap Gu Qintian. Su Han sedikit mengernyit. Dia tidak peduli dengan tirai cahaya penjaga ini. Yang sedikit dia kaget adalah Gu Qintian begitu kejam, begitu banyak murid Sekte Rui telah meninggal, dan di antara murid-murid teratas, banyak yang orang-orang dari keluarga Gu, tetapi Gu Qintian dapat menyaksikan orang-orang ini dibantai seperti ini, tetapi masih tidak muncul. Kau bukan kesatria, tapi kau hanya harimau ompong. Su Han berbicara perlahan, di mataku, kau hanyalah seekor harimau tua yang sudah tidak bergigi. Guru, penjaga suci akan bertindak bersama untuk membuka tirai tipis ini. Ucap Liu Feng. Tidak, lawanmu akan segera keluar, bantai mereka semua. Ucap Su Han menggelengkan kepalanya, dan puluhan sosok terbang keluar dari kelompok istana di bawah sapuan pikiran spiritualnya. Mereka yang bisa terbang secara alami berada di alam Dewa Naga, dan alam Dewa Naga, bahkan di antara 6 sekte-sekte Rui, termasuk dalam kategori yayasan. Di antara lusinan sosok, Su Han juga merasakan dua aura yang akrab, lelaki tua berambut putih dan lelaki tua berpakaian abu-abu yang mengejar Sangguan Mingxin saat itu. Bukan karena Gu Qintian tidak marah, tapi dia punya alasan untuk tidak menembak. Su Han menebak sedikit, dan segera mengerti bahwa alasan ini pasti terkait dengan Paviliun Jinsan, atau, dengan kata lain, iblis surgawi. So, Ho, pada saat ini, tirai cahaya besar untuk melindungi klan tiba-tiba bubar, dan celah terbuka. Dari celah, 30 sosok terbang keluar. Dipimpin dua pria tua dengan rambut putih dan pakaian hitam. Mereka berdiri di depan, aura puncak alam Dewa Naga memancar. Di belakang mereka, dari tingkat tengah alam Dewa Naga ke tahap terakhir alam Dewa Naga, berbagai tingkat kultivasi bervariasi, tetapi setidaknya mereka semua berada di alam Dewa Naga. Oh, di Sekte Rui, apakah ada begitu banyak alam Dewa Naga? Liu Feng menyipitkan matanya, mencibir, dan cahaya dingin melintas di matanya. Retakan di tirai cahaya penjaga menutup segera setelah orang-orang ini muncul,
seolah-olah mereka takut Su Han dan yang lainnya akan masuk saat ini. Master Sekte Su, jangan datang ke sini tanpa cedera, ucap pria tua berambut putih itu memandang Su Han, merenung, dan sedikit mengepalkan tinjunya. Su Han memandangi mereka, terdiam sejenak, dan berkata, malapetaka ada di depan, dan banyak sekte telah memberontak. Saya dapat merasakan bahwa kalian tidak berniat memberontak, pergilah kalian dari sini dan kami tidak akan membunuh kalian. Su Baliu, kau pikir kau siapa? Bisakah kau masih mempengaruhi pikiran dua tetua tertinggi dari sekte Rui ini? Aku tidak tahu apapun yang baik atau buruk. Mari kita lihat apakah kau masih memiliki tulang punggung superior semacam ini. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong dengannya? Bunuh dia, bayar sekte Rui, dan bunuh 100.000 murid. Sebelum lelaki tua berambut putih itu dapat berbicara, banyak dewa naga di belakangnya meledak dengan mendengus dingin. Su Han mengabaikan kata-kata mereka dan mengabaikan mereka. Matanya selalu tertuju pada dua orang tua ini. Kalian juga dipaksa oleh identitasmu untuk mengejar dan membunuh hari itu. Aku bisa melihat ini. Su Han berkata lagi, Gu Yunlei, mendominasi, sombong, melakukan hal-hal buruk sebanyak mungkin, cepat atau lambat akan ada pembalasannya. Kamu tahu bahwa berkultivasi itu tidak mudah, dan kamu tidak ingin menimbulkan banyak masalah, dan Sangguan Mingxin baik-baik saja. Apa yang terjadi hari itu, saya bisa seolah-olah itu belum terjadi. Itu adalah kalimat yang sama. Jika Anda bersedia untuk pergi dari hadapanku, Sekte Phoenix akan melepaskan kalian berdua. Keduanya saling memandang dan mendesah dalam hati mereka. Orang tua berambut putih itu merenung sejenak, dan sekali lagi mengepalkan tinjunya ke Su Han. Master Su, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena kebaikan Anda, tapi Sekte Rui adalah rumah kami. Pada awal latihan kami berdua bertemu dengan Sekte Guru Rui Gu Qingtian. Dia mencerahkan kami, membantu kami, dan bahkan menyelamatkan hidup kami. Tidak ada kebencian antara Sekte Rui dan Sekte Phoenix. Dalam pertempuran hari ini, kita tidak bisa mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita hanya bisa mengatakan bahwa akan ada pertempuran cepat atau lambat. Kebaikan Sekte Master Su, saya berdua setuju satu sama lain, tapi caranya berbeda dan kami tidak mencari satu sama lain. Su Han menatap keduanya sebentar, dan akhirnya berbicara. Penjaga dingin yang suci. Ya, Liu Feng membungkuk sedikit. Jangan sisakan mereka. Cahaya dingin melintas di mata Su Han, dan ketika kata-katanya jatuh, ke-30 penjaga dingin suci itu bergegas keluar. Su Han mengagumi kedua pria tua ini, tapi tidak bisa berbelas kasihan. Bum bum bum, para pengawal dingin suci bergegas keluar dan segera bertarung dengan 30 tetua Sekte Rui. Suara gemuruh bergema terus-menerus, dan nafas naik ke langit gelombang dan retakan di kehampaan. Pada saat ini, seperti kertas tipis yang rapuh, rentan terhadap pukulan. Meskipun ada banyak orang di tempat lain, mereka semua berada dalam pertempuran sengit, tetapi pada saat ini, seluruh Sekte Rui, pengawal dingin suci, adalah medan perang utama. Ada total 60 orang, tetapi auman itu sangat keras, dan serangkaian mantra luar biasa terungkap dari tangan mereka, termasuk berteriak, mengaum, dan mendengus dingin yang marah. Giliranku, gumam Su Han melihat ke medan perang, lalu menarik pandangannya, dan akhirnya melihat ke tirai cahaya penjaga. Tatapannya sepertinya bisa melihat melalui tirai cahaya penjaga, untuk melihat Gu Qingtian duduk di seberang di Sui di kelompok istana besar, dan juga untuk melihat Gu Yunlei yang kesal di belakang Gu Qingtian. Terlebih lagi, di sekitar tengah danau, ada siluet perempuan, baik tua, muda, atau paruh baya. Mereka semuanya sedang memberi makan ikan di danau tanpa rasa takut. Dengan kata-kata mereka yang menghina dan menghina, Su Han dapat mendengar bahwa seluruh Sekte Rui tidak berpikir bahwa Sekte Phoenix dapat meledak melalui tirai cahaya pelindung ini. Karena ini adalah Gu Qingtian yang menghabiskan 99 dan 81 hari, secara pribadi mengatur dan turun,
dan Gu Qingtian di alam Dewa Naga benar-benar tak terkalahkan pikir mereka. Selama itu bukan Kaisar Semu atau Kaisar Naga, sama sekali tidak ada cara untuk menghancurkan tirai cahaya penjaga ini. Bahkan jika itu adalah Kaisar Semu, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meledakkannya. Karena itu, mereka yakin, mereka tidak takut. Penjaga bintang, hentikan semuanya. Su Han menarik napas dalam-dalam, nadanya datar ketika dia berbicara, tetapi itu menyebar ke seluruh kota Rui. Sangguan Mingxin dan yang lainnya berjuang melawan para murid-murid top itu. Mendengar kata-kata Su Han saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Murid papan atas Sekte Rui memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaum dan ingin menyerang. Sedangkan untuk penjaga bintang dengan wajah muram, mereka mundur dengan mengalami sedikit cedera, dan terpisah dari murid top Sekte Rui. Kalian semua telah melihat Dewa Pedang Yaoyang sebelumnya, dan kalian bahkan telah melihatnya menembak dan membunuh monster bintang raksasa itu. Ucap Su Han. Melihat sangguan Mingxin dan yang lainnya, jubah Su Han tanpa angin, sosoknya lurus, dan pedang panjang muncul di antara telapak tangannya. Hari ini, saya menggunakan teknik 7 pedang Dewa Pedang Yaoyang untuk memecahkan tirai cahaya, menebang pegunungan Tianshan, dan meledakkan istana. Kalian para penjaga bintang, perhatikan baik-baik. Master Su sangat perkasa. Mendengar ini, sangguan Mingxin dan yang lainnya menatap, dan ada ekstasi di hati mereka. Kekuatan Dewa Pedang Yaoyang, mereka secara alami telah melihat melalui tirai cahaya asli, pedang besar yang tak terhitung jumlahnya ditekan secara horizontal, menembus beberapa kali, dan raksasa langit berbintang yang dapat menginjak planet dengan satu kaki. Sikap seperti itu, kekuatan semacam itu tertanam di hati mereka, dan tidak akan pernah terhapus. Terutama, setelah mereka membudidayakan teknik kultivasi kultivator, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang seberapa kuat Dewa Pedang Yaoyang. Di hati semua penjaga bintang, Su Han adalah jiwa dan dewa dari Sekte Phoenix. Tapi Dewa Pedang Yaoyang adalah panutan bagi semua penjaga bintang, ini bahkan Su Han harus akui. Dan pada saat ini, Su Han secara pribadi menggunakan sihir yang mengguncang langit yang pernah dikuasai Dewa Pedang Yaoyang. Meskipun dia mungkin tidak memiliki kekuatan Dewa Pedang Yaoyang dan pembudidaya lainnya, itu juga merupakan keberuntungan bagi penjaga bintang. Selama jejak suasana hati Dewa Pedang Yaoyang dapat disalin darinya, kekuatan mereka akan meningkat dengan gila-gilaan. Dewa Pedang Yaoyang, dengan 7 pedang, 1 pedang memotong planet, 2 pedang menghancurkan langit berbintang, 3 pedang membuka galaksi, 4 pedang menghancurkan roh abadi, 5 pedang memakan hati kalian, 6 pedang menghancurkan langit, 7 pedang. Kehormatan. Dia menjadi terkenal dengan teknik ini, memiliki kekuatan tertinggi, menyapu bidang bintang, dan akhirnya menginjak daftar pembangkit tenaga perlindungan. Teknik ini, saya tidak bisa menampilkan konsep artistiknya, Anda bisa meniru sedikit darinya. Ini keberuntunganmu, perhatikan baik-baik, hati-hati, lanjutkan. Saat kata-kata itu jatuh, semua penjaga bintang bernapas dengan cepat pada saat ini, dada mereka naik dan turun, dan mata mereka menunjukkan antusiasme yang dalam. Tapi Su Han melangkah keluar 1 langkah dan langsung pergi ke langit di atas tirai cahaya penjaga. Saat itu jatuh, pedang panjang di tangannya perlahan terangkat menuju kehampaan. Pada saat ini, seluruh tubuh dan pakaian Su Han telah hilang, dan kekuatan mantan prajurit dan kekuatan mantan penyihir menghilang pada saat ini. Sama seperti saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Pada saat ini, seluruh dunia, semuanya gelap, berubah menjadi tirai cahaya hitam besar, dan satu-satunya orang di tirai yang teduh itu adalah Su Han yang seperti Yaoyang. Persis seperti saat ini, langit berbintang bergetar dan segala arah mengaum. Kekuatan spiritual yang dahsyat meraung dari langit dan bumi saat ini. Itu adalah teknik Kaisar Roh Naga yang beroperasi, dengan panik melahap energi spiritual antara langit dan bumi. Aura-aura ini, yang memasuki tubuh Su Han, tidak diubah menjadi kekuatan naga,
juga tidak menjadi elemen sihir, tetapi diubah menjadi esensi sejati. Su Han juga mengetahui skill para kultivator, namun penelitian utamanya di kehidupan sebelumnya adalah pada sihir dan seni bela diri. Ia hanya tahu sedikit tentang kultivasi dan teknik kultivator. Tapi ini hanya pengetahuan singkat, jika ditempatkan di tempat suci, itu sudah cukup untuk peringkat teratas. Semuanya adalah cerita yang panjang, namun nyatanya hanya terjadi dalam sekejap. Su Han mengangkat pedang panjang, tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan naik ke langit, dengan suara pedang yang tajam, menyebabkan seluruh kota Ruyi berguncang dengan kuat pada saat ini. Langit dan bumi terhalang pada saat ini, dan situasinya berputar pada saat ini. Semua penjaga bintang memperhatikan dengan seksama, seolah-olah Su Han saat ini benar-benar telah menjadi dewa pedang Yaoyang di dalam hati mereka yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Satu pedang, jiwa yang tersisa dihancurkan. Boom! Su Han akhirnya berbicara, dan pidatonya kali ini segera menyebabkan kekosongan meledak. Suara ledakan ini seperti ledakan yang menggelegar, menyebabkan semua sekte Phoenix dan sekte Ruyi menghentikan tangan mereka tanpa sadar dan melihat ke arah tempat ini. Bahkan penjaga suci dingin yang baru saja mulai bertarung dan 30 tetua Ruizong telah berpisah saat ini dan berhenti bertarung. Semua mata terfokus pada Su Han. Buka. Mata Su Han berkedip cepat, dia mengucapkan sepatah kata, dan kemudian pedang panjang itu jatuh langsung. Pada saat jatuh, cahaya emas yang melonjak berubah menjadi cahaya pedang, yang panjangnya 1000 kaki, mengguncang bumi, seolah-olah bisa memotong segalanya. Esensi sejati dalam tubuhnya runtuh, dan ketika sedang berlari, itu dengan cepat dikonsumsi. Ada paksaan yang mengerikan, melonjak dari cahaya pedang, meraung. Pada saat ini, langit dan bumi memudar. Di mata semua orang, mereka hanya bisa melihat cahaya pedang emas, yang ditekan secara horizontal di udara. Saat jatuh, awalnya tampak lambat, tetapi semakin cepat dan semakin cepat. Itu jatuh di tirai cahaya penjaga. Boom! Pada saat terjadi kontak, kekuatan tumbukan yang menakjubkan terlepas langsung dari tirai cahaya penjaga. Cekaerak, kraak, ruang sekitarnya, dari 10 zang, hingga 100 zang, hingga 1000 zang, hingga 10.000 zang, benar-benar terkoyak. Riak menakjubkan bergulung dalam raungan, semua orang kecuali Su Han segera mundur. Tirai cahaya penjaga berguncang dengan keras pada saat ini. Getarannya menggerakkan kelompok istana besar di bawah, melaju ke Gunung Tianshan setinggi 10 kaki, dan bahkan danau yang ada di tengah kelompok istana. Tanah bergetar dan retakan pecah. Banyak wanita di tepi danau terkejut. Ketika mereka mendongak, seolah-olah cahaya pedang akan dihancurkan. Di istana, wajah Di Sue serius, tetapi Gu Qingtian berdiri lagi, dan hatinya bergetar saat dia menyaksikan pemboman cahaya pedang besar. Pedang ini tidak bisa memecahkan tirai cahaya penjagaku. Gu Qingtian menghela nafas lega, dan diam-diam berkata, Su Baliu ini, yang dapat memimpin sekte Phoenix sampai hari ini, memang memiliki kemampuan. Jika sekte Phoenix dan sekte Ruyiku tidak memiliki permusuhan seperti ini, aku benar-benar ingin belajar darinya dengan baik. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.